Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, pada video kali ini kita masih membahas terkait dengan tata nama senyawa biner. Ya, kalau yang pertama kita sudah membahas, yang pertama adalah tata nama senyawa biner untuk logam dan non-logam. Yang kedua untuk logam dan non-logam juga, tetapi yang memiliki biloxnya lebih dari satu untuk logamnya. Lalu yang ketiga, ya, yang ketiga ini kita akan belajar terkait dengan tata nama senyawa biner yang berasal dari non logam dan non logam. Berarti ini yang ketiga ya. Nah, dia berasal dari non logam dan non logam. Oke, kita tahu non logam cenderung membentuk apa? Ion negatif. Ya, berarti dia anion. Sementara ini juga sama karena dia sama-sama non logam, ini juga negatif juga ya. Ionnya negatif juga, berarti dia akan membentuk anion juga. Oh, sama-sama anion. Berarti kalau negatif-negatif analogam dan logam, anion dan anion dapat kita simpulkan bahwa ini termasuk senyawa kovalen. Ya, untuk senyawa kovalen. Oke, perhatikan ya. Penyebutan tata nama ini sebenarnya mudah dan simpel, hanya pada apa namanya? Sebelum anion ini harus disebutkan ya, sebelum anion itu harus disebutkan jumlahnya. Jumlah anion ya, anion 1, kemudian baru disebutkan nama anion satunya, kemudian jumlah anion 2 ya. Oke, jumlah anion 2 baru disebutkan anion 2-nya, dan diakhiri dengan akhiran kata ida. Ya, harus ditentukan jumlahnya. Lalu untuk mengetahui jumlahnya itu bagaimana? Oke, ya. Ini rumus umumnya ya, jadi kalian harus paham dulu nih. Ini rumus umumnya untuk mencari. Wow, nggak lurus nih, nggak apa-apa lah. Ya, rumus umumnya untuk mencari tata nama, memberikan nama suatu senyawa yang berasal dari non logam dan non logam. Lalu untuk menentukan jumlah anionnya itu bagaimana? Ya, kita harus tentukan jumlahnya ada berapa. Ya, kalau dia jumlahnya satu, perhatikan. Kalau jumlahnya satu, maka harus ada sebutan mono. Di depannya harus disebutkan jumlahnya dengan kata mono. Ya, kalau dua itu di, kalau tiga itu tri, empat tetra, lima itu penta, ya, penta, enam itu heksa, tujuh itu hepta, ya, 8 kalau 8 itu adalah okta. Nah, okta 9 itu adalah nona dan 10 itu adalah deka. Ini harus kalian hafalkan ya, dari 1 sampai dengan 10. Berarti 1 mono, di, tri, tetra, penta, heksa, hepta, okta, dan terakhir nona dan deka. Oke, ini harus dihafalkan ya. Oke, sebagai contoh seperti ini. Contohnya kita memiliki senyawa CO. Oke, perhatikan. Ini pengecualian untuk mono ya. Kalau mono pada anion yang pertama tidak perlu disebutkan ya. Kalau mono ini juga saya buat di sini ya. Pada anion yang pertama, pada anion 1 tidak disebutkan. Jadi yang disebutkan itu adalah untuk yang anion kedua. Tapi kalau di tritetra gimana kalau jumlahnya lebih dari satu untuk yang anion pertama? Boleh disebutkan. Jadi hanya pengecualian untuk mononya saja. Oke. Ya. Nah, kita bahas di sini misalkan CO. Ya. C itu kan karbon. Maka dia nggak perlu menggunakan monokarbon untuk yang pertama ini. Cukup tuliskan karbon. Nah, baru yang kedua, ya anion yang kedua baru disebutkan mononya. Berarti di sini adalah karbon monoksida. Ya, bukan monokarbon monoksida, tetapi yang benar adalah karbon monoksida. Jadi harus diingat-ingat bahwa untuk mono pada anion pertama itu tidak perlu disebutkan. Oke, contohnya lagi misalkan di sini adalah
CO2. Nah, CO2 ini kan satu lagi ya, maka nggak perlu monokarbon, tetap karbon aja. Nah, berarti ini adalah karbon. Karena O-nya di sini 2, nih perhatikan O-nya di sini 2 ya, maka kita sebutkan jumlahnya. Jumlahnya 2 berarti menggunakan kata di. Berarti karbon dioksida. Oke. Lagi misalkan di sini N2O3 ya. N2O3, N-nya ada 2 ya. Kalau 2 itu adalah di, berarti N itu adalah nitrogen, jadinya dinitrogen ya. Dinitrogen, O-nya ada 3, berarti di sini adalah trioksida. Oke, ya. Kemudian lagi misalkan senyawa PCl5. Nah, P itu fosfor, ya kan? Oke, jadinya gimana? Di sini monofosfor nggak perlu, cukup fosfor gitu aja, ya. Fosfor. Di sini Cl-nya ada 5, 5 adalah penta, berarti fosfor pentaklorida. Oke, gampang ya untuk tata nama antara anion anion dan anion ya. Hanya yang perlu kalian ingat adalah harus disebutkan jumlahnya untuk masing-masing anion. Ya, yang menjadi catatan lagi kalau dia jumlahnya 1 untuk anion pertama, maka kata mono tidak perlu disebutkan ya. Jadi kata mono itu hanya disebutkan untuk anion yang kedua. Ya. Contoh lagi misalkan nih saya kasih satu lagi misalkan V2O3 misalkan ya. Nah, V itu kan vanadium. Ya, kalau 2 berarti berarti di sini adalah di vanadium, 3 adalah tri, berarti trioksida. Oke, sudah paham ya? Oke, demikian untuk bagian kedua untuk senyawa biner ya, untuk non logam dan non logam. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.